Saudara-saudara sekalian, makan itu penting buat menambah atau mengganti kalori kita yang udah habis ya. Jadi kita harus makan, minum yang bergizi, berkalori, yang halal, toiban. Nanti untuk bekerja lagi, untuk ibadah, untuk membaca buku, untuk menganalisa tema-tema bab-bab yang kita pelajari, masalah tafsir Al-Quran misalnya, masalah hadis, masalah akhlak, akidah, ya tauhid, masalah perbandingan agama, ya kan, mana agama ini itu dan sebagainya, mana yang benar menurut akal sehat, ya akal sehat, mana yang benar gitu. Kita pun secara Islam pun selalu begitu, memperbandingkan, meneliti, menelisik, membaca, menganalisa. Samping tetap yang kita udah miliki itu kita amalin, kita praktekin. Misalnya seperti sholat subuh berjamaah. Bagi orang yang nggak biasa ya berat ya. Bagi yang udah biasa tanpa caranya itu gampang. Misalnya ketika jam 2 pagi kita udah dibangun Allah, pokoknya kita bangun gitu. Bangun itu untuk sholat-sholat, apa sholat sunnah, apa sholat tahajud, apa kerja yang lain seperti meneliti video-video kita yang di YouTube, di snack video, mungkin di Facebook juga ya. Dan apa yang kita harus sekarang itu waktunya udah cepet banget tuh, udah hampir subuh aja gitu. Kita sholat witir terakhir itu, sebelum subuh kita sholat witir, atau kita mandi dulu sebelum kita sholat subuh berjamaah, kita mandi dulu, kan sehat tuh, bagus supaya seger kita. Nah terus kita baca-baca di snack video yang lama 1 menit atau 5 menit itu ada nasihat. Jadi kalau kita sholat berjamaah, sholat subuh itu, kalau kita meninggal saat itu, kita pulang dari musola atau masjid setelah sholat berjamaah subuh, kita dijamin masuk surga itu. Kita udah nggak mikirin dosa kita bagaimana banyak gitu, walaupun di situ terangin juga, walaupun dosa kita banyak akan diampuni ya, bla bla bla, pokoknya asik lah gitu. Cuman kita berpikir juga sebagai manusia, orang yang nggak biasa sholat subuh berjamaah ya berat ya. Kita kan sholat subuh berjamaah itu ketika orang lagi pada tidur lelap ya, kasihkan tidur ya. Kalau nggak terlatih bangun sholat subuh berjamaah, dia nggak bisa secara otomatis, harus berlatihan dulu yang tadi saya sebutin itu ya. Jam 2 atau jam 3 udah bangun ya. Kadang-kadang nggak keburu juga ya, dilatih terus, ditingkatkan terus, sehingga kalau udah biasa bangun jam 2 jam 3 dini hari, kita sholat tahajud dan kesibukan yang lain, itu nggak terasa udah datanglah sholat azan subuh. Nah kita udah siap-siap itu, kita qobliyah subuh dulu ya kan, kita jalan, kita sholat berjamaah subuh. Kalau misalnya kita makruh atau nggak boleh ke masjid atau ke musola atau sholat berjamaah kalau mulut kita habis makan bawang, atau kalau di Indonesia bukan makan bawang pak, nggak biasa orang makan bawang mentah ya. Kalau di Indonesia umumnya makan pete ya, atau jengkol. Pete mentah kan bau tuh, atau jengkol bau ya kan, gampang kita gosok gigi ya kan. Kita makan apa sebelumnya itu kan juga hilang ntar baunya ya kan. Yang penting lagi bukan masalah makan pete, makan bawang, makan jengkol, bau ambekan kita. Nah, pakaian kita juga harus bersih tuh, supaya jangan bau apek ya kan. Kalau udah banyak kumannya, lama nggak cuci kita pakai mulu, nah itu ada kumannya, bakteri, sehingga itu bau asem, bau tengik ya, bau ketek bau keringat kita yang asem gitu. Nah itu berarti nggak boleh ya, karena itu apalagi kita biasanya di musola atau masjid yang ada AC-nya kan, udara tuh mulek ke situ, muter-muter situ ya. Nah ke bawah ada jamaah-jamaah yang lain ya. Artinya kita harus suci juga, sempaknya harus bersih, jangan bau ya, bau sempak ya, bla 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 bla. Itu ya, bukan hanya sholat berjamaah, sholat subuh kita masuk surga. Jadi kebersihan ini, tohara, kebersihan, keindahan yang bau harum itu ya perlu kita telatenin juga gitu ya. Di samping memang kita di dalam masjid itu, musola itu, kita mengucapkan sholawat ya, atau Allahumma ftahli abwaba rahmatik dan sebagainya, itu kita baca baik waktu masuk maupun keluar ya. Itu kalimat-kalimat yang baik yang kita harus ucapkan. Dan bacaan Quran bukan Yasin doang atau Al-Fatihah doang, ada 114 surah, dan kita harus ngerti artinya dan kita harus amalin. Bukan hanya pahalanya 1 huruf 10 kebaikan, bukan hanya, tapi praktekinnya gimana. Itulah sholat